Halo, pada video kali ini saya akan membahas tentang suatu library yang umum digunakan untuk melakukan request API. HTTP request, HTTPS request, GET, push method di dalamnya sudah di-handle. Nah, dalam video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sini saya tunjukkan untuk melakukan request, untuk request add, request delete, dan request get data. Database yang saya gunakan adalah Firebase. Di sini saya sudah siapkan. Untuk API-nya juga sudah saya coba, jadi untuk kelancaran pelatihan saja ya. Nah, sekarang kita tinggal menggunakannya dengan Axios. Kalian bisa pakai API ini gunakan dengan bijaksana saja karena di sini cuman untuk mengerti saja. Nah, ini misal kita butuh Axios, berarti kita perlu fungsi menambahkan untuk mendapatkan data. Const get data. Nah, karena dia berkomunikasi dengan luar dan kita akan pastikan tunggu-tungguan responnya. Itu saya gunakan asinkronus. Nah, kita install dulu library Axios-nya npm install Axios. Nah, setelah npm install Axios sudah kita install, kita mulai ulang server untuk bundlernya. Setelah itu kita tekan add. Dia akan bundling ulang. Lalu saya panggil Axios, import Axios from. Cara pemakainya adalah di sini saya akan menggunakan await. Di sini saya gunakan variabel data untuk menerima respon get. Kita copy URL endpoint dari API-nya. Nah, kalau dari Axios itu bisa kita cetak langsung datanya. Nah, dari Axios pun juga sudah menyiapkan agar kita bisa mengakses propertinya. Nah, ini masih den catch ya, karena di sini belum dikasih away. Di sini berbeda sudah menjadi responnya. Data status headers config. Nah, kalau kita tidak pisahkan ini dan kita coba panggil get data ya di sini. Nah, dia akan log banyak sekali data dan supaya kita bisa lebih enak lihatnya, saya log saja data yang diperlukan. Ini ada data lah. Ini data yang kita dapatkan. Nah, untuk pengolahan datanya saya akan tunjukkan nanti. Kita buat dulu nah, setelah kita terima data seperti ini, kita bisa handle
datanya dan kita update ke list itudo kita. Nah, saat ini saya menggunakan fungsi get data di sini dan itu tidak bagus untuk aplikasi kita karena misal nih, ketika aplikasi pertama load, oke, dia get data. Selanjutnya ada fungsi handle add, handle delete yang dia mengatur list to do kita, yang mengubah data dari list to do kita. Nah, ketika dia berubah, dia akan merender keseluruhan komponen melalui bawah lagi dan get data ini akan terpanggil lagi. Nah, bisa kita coba. Nah, ini terpanggil ya. Sekarang saya coba. Nah, terpanggil lagi. Nah, kita tidak mau ini terjadi. Kita maunya kan dia dipanggil ketika komponen awal dicoba di load. Jadi kalau misal kita mengubah list to do kita nggak mau dia manggil lagi. Nah, di sini kita bisa gunakan use effect. Use effect itu adalah salah satu hooks dari dia yang bisa kita gunakan untuk melakukan load terhadap API jika pertama kali merender sebuah komponen. Ya, seperti namanya, dia juga bisa digunakan untuk memberikan efek samping. Yang berarti jika kita mengubah suatu state, dia bisa memanggil API yang lain atau dan dalam kasus ini kita belum membahas itu. Di sini kita gunakan use effect ini. Dan di dalam use effect kita akan memanggil get data. Nah, jangan lupa untuk menambahkan argumen kedua ini ya, buka kurung tutup kurung. Ya, argumen kedua ini digunakan untuk efek samping terhadap apa? Jadi misal kita kasih list to do dan set list to do di sini. Kita hapus get datanya. Lognya juga saya hapus. Nah, ini terpanggil ya. Jadi ketika use effect pertama kali kita panggil, dia akan terpanggil. Nah, misal saya ubah-ubah di sini, dia akan terpanggil secara terus-menerus karena kita isi argumen keduanya set list to do dan set list to do. Jika kita kosongkan, kita coba. Nah, dia tidak akan terpanggil ulang. Nah, jadi argumen kedua ini fungsinya untuk itu. Jadi data apa yang berubah? Yang jika data tersebut berubah, maka dia akan memberikan efek samping yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya efek sampingnya kosong yang berarti hanya dipanggil sekali saja ketika komponen pertama kali di-mount. Nah, di sini kan sekalian saya tunjukkan gimana kita mengupdate list to do kita. Nah, di Firebase yang tadi kan sudah ada ini, sudah ada datanya. Sekarang kita coba append data ini ke dalam list kita. Ini ID-nya, ini namanya. Gitu. Ini kita masukkan Firebase responnya untuk menerima data dari Axios. Lalu di sini saya buat Firebase case. Firebase case untuk menampung setiap objek pada Firebase respon kita. Nah, kenapa perlu ditampung? Karena jika dilihat tadi, kalau kita data log untuk Firebase responnya, datanya ya lebih banyak. Di data lebih tepat,
Nah, di dalam datanya ini ada objek dalam objek yang isinya seperti ini dalam satu data. Nah, kita kan beda. Untuk punya kita, itu do kita, interface-nya isinya sebuah array yang isinya terdapat objek itu do ini. Nah, kita akan mengubah objek dalam objek ini, JSON ini menjadi objek dalam array. Nah, dengan variable case ini ada ininya, ada maaf, ini lupa ditambah case. Nah, dia akan melihat semua key yang ada di variable data. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan mapping terhadap variable case untuk mengisi list to do kita. Const db list to do dengan variable case map. Sini saya gunakan map, lalu kita panggil per itemnya untuk mereturn suatu data. Nah, di sini saya buat db list to do-nya memiliki data yang sama dengan itu tuh. Lalu di sini ada to-do-nya. Ini ada to-do-nya dengan itu sendiri. Nah, di sini saya bisa akses dari objek itu nya seperti ini, ID, kedua, item, name, kedua, Firebase data, punya Firebase case, dan menggunakan name. Oh, sorry, ini sudah tidak Firebase case, sudah menggunakan item.name. Nah, ID ini tidak bisa karena dia di interface to do kita masih number. Nah, kalau di Firebase ini bisa string. Saya ganti aja jadi string kalau gitu. Nah, kita perlu mengubah beberapa hal di sini. Kita ubah properti dari tiap ininya. String. Dari bentuknya event kita nggak gunakan random. Kita bisa dia apa ya, kita lihat atau string ya ini. Nah, kita bisa set datanya di bawah seperti ini, set list to do kita dengan db list to do. Nah, ini sudah data terbaru dari DB. Nah, untuk handle add, handle dan handle delete akan kita bahas di video selanjutnya.